Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ketiga hal tersebut merupakan keadaan di mana perempuan sedang berhadas. Dan untuk dapat melakukan ibadah wajib atau sunnah seperti sholat, membaca Quran, dan lain-lain, maka perempuan harus bersuci terlebih dahulu. Bisa dengan cara berwudu saja seperti istihadah, tentunya dengan membersihkan najis yang menempel di badan terlebih dahulu. Dan ada juga yang harus mandi wajib atau mandi janabah terlebih dahulu seperti haid dan nifas. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mandi wajib atau mandi janabah. Tujuannya agar anak-anak dapat mengetahui bagaimana tata cara mandi wajib dengan baik dan benar, terutama ketika anak perempuan sudah selesai melewati masa haid. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita bahas adalah hukum mandi wajib. Mandi wajib atau mandi janabah atau bersuci setelah haid hukumnya adalah wajib agar dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah setelah haid. Mandi juga dapat menyegarkan dan menyehatkan badan serta membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Mandi setelah haid sama dengan mandi wajib lainnya, yaitu dengan membaca niat dan meratakan air dari kepala kemudian ke seluruh tubuh. Lebih baik lagi bila kita menggunakan wangi-wangian seperti sabun dan sampo. Rukun mandi wajib setelah haid ada dua, yaitu yang pertama niat dan yang kedua meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Mari kita bahas niat terlebih dahulu. Sebelum melakukan mandi, terlebih dahulu membaca niat sebagai berikut. Nawaitul ghuslal jinabati li raf'il hadatil akbari fardhu lillahi ta'ala. Mari kita perhatikan kalimat yang berada di dalam kurung. Di sana terdapat garis miring yang berarti boleh menggunakan salah satunya, yaitu anjami'il badani atau anil haidi. Contohnya, nawaitul ghuslal jinabati li raf'il hadatil akbari an jami'il badani fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari badanku wajib karena Allah Ta'ala. Atau bisa menggunakan kalimat anil haidi, contohnya nawaitul ghuslal jinabati li raf'il hadatil akbari anil haidi fardhu lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat mandi untuk menghilangkan hadas dari haid wajib karena Allah Ta'ala. Rukun mandi yang kedua adalah meratakan air dari kepala ke seluruh anggota tubuh. Setelah membaca niat, siramlah tubuh dengan air suci dan mensucikan. Dari kepala disertai niat dalam hati. Ratakanlah air ke seluruh anggota tubuh hingga bersih. Hal ini dapat dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali. Sunnah-sunnah mandi wajib atau mandi janabah ada 5. Yang pertama, membaca basmalah untuk mengawali mandi. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. Yang keempat, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Dan yang kelima, berulang sampai 3 kali. Berikut adalah tata cara mandi wajib atau mandi janabah setelah haid disertai dengan sunnah-sunnahnya.
Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, berwudu sebelum mandi. Yang keempat, meratakan air dari kepala ke seluruh tubuh. Yang kelima, mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Yang keenam, menggosok-gosok seluruh tubuh dengan telapak tangan. Dan yang ketujuh, berulang sampai 3 kali. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Tata cara mandi junub. Berkaitan dengan mandi junub, terdapat 2 hadis pokok yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Kedua hadis tersebut berasal dari 2 istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah dan Maimunah radhiyallahu anhuma. Hadis pertama, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam kana idza iktasala minal janabah bada'a faghasala yadayhi thumma yatawadda kama yatawadda'u lis-shalah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' fayukhallilu biha usula sya'ri thumma yasubbu 'ala ra'sihi 3 ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a 'ala jildihi kulli. Yang artinya bahwa jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya. Kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh badannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua, hadis dari Ibnu Abbas. Beliau menyampaikan keterangan dari Maimunah yang menceritakan, wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'an yaghtasilu bih fa afragha 'ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalatha thumma afragha bi yaminihi 'ala shimalihi fa ghasala madhakirahu thumma dalaka yadahu bil ard thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ghasala ra'sahu thalatha thumma afragha 'ala jasadihi thumma tanaha min maqamihi faghasala qadamaihi. Yang artinya, aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya 2 kali atau 3 kali. Lalu beliau menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya 3 kali dan mengguyur seluruh badannya. Selanjutnya, beliau bergeser dari posisi semula, lalu mencuci kedua kakinya di tempat yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan menggabungkan hadis di atas, bisa kita simpulkan urutan tata cara mandi sebagai berikut. 1. Menuangkan air dan mencuci kedua tangan. 2. Mengambil air dengan tangan kanan untuk mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kita juga bisa gunakan gayung untuk kegiatan ini. 3. Menggosokkan tangan kiri ke tanah. Ini bisa kita ganti dengan sabun. 4. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Kemudian dilanjutkan dengan berwudu, namun tidak sampai mencuci kaki karena bagian ini diakhirkan. 5. Ketika mulai membasahi rambut, sela-selai pangkal rambut dan basahi dengan air sampai seluruh kepala dan rambut basah. 6. Siram kepala 3 kali, dilanjutkan dengan menyiram seluruh anggota badan. 7. Mengguyur air ke seluruh badan dengan mendahulukan yang kanan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli." Yang artinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci, dan dalam setiap perkara yang baik-baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan lupa untuk digosok, terutama di bagian lipatan atau bagian badan yang tersembunyi. Pastikan semua badan Anda basah. 8. Berpindah tempat dan cuci kedua kaki. Jangan lupa sela-selai jari kaki sampai Anda yakin seluruh kaki Anda basah. Demikian tadi tata cara mandi wajib yang disertai dengan sunnah-sunnahnya.
Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan perlu diingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih ketika menghadapnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selalu ingat, belajar, sholat, ngaji, dan doakan kedua orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.